Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, ini adalah pekan ke-8 atau pertemuan kita yang ke-8 di semester ini. Tak terasa ya, kita sudah 2 bulan belajar secara online. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, di pekan ke-8 ini tema kita tentang ekosistem buatan. Ya, sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem taman hutan raya, sawah, dan kebun binatang. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekosistem taman hutan raya, sawah, dan kebun binatang. Ya, yang pertama ada ekosistem taman hutan raya. Ekosistem ini adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tumbuhan atau satwa, baik jenis asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia. Ini contohnya ya teman-teman. Ini ada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ada di Balikpapan. Yang kedua adalah ekosistem sawah. Nah, ekosistem ini adalah ekosistem yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Ya, ini ya salah satu ekosistem sawah seperti ini ya, teman-teman. Ya, dia memang didominasi oleh tanaman padi. Kemudian ada ekosistem kebun binatang, ya. Ekosistem ini adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi maupun penelitian. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang ekosistem taman hutan raya, ekosistem sawah, dan ekosistem kebun binatang. Sekarang kita masuk ke materi matematika. Ya, pekan ini kita akan belajar bagaimana mengenal bangun datar segitiga. Kalau pekan lalu kalian sudah belajar bangun datar persegi dan persegi panjang. Pekan ini kita akan belajar apa itu bangun datar segitiga. Ya, segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Jumlah ketiga sudut suatu segitiga ialah 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bangun datar segitiga. Ya, jadi dibentuk oleh 3 sisi. 3 sisi berupa garis lurus dan jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut ini itu jumlahnya 180 derajat. Ya, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga secara umum dapat diketahui dari panjang sisi dan besar sudutnya. Seperti ini ya. Ini jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Dan ini jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Kita akan bahas satu-satu ya. Ya, yang pertama jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ya, kita akan bahas dulu yang segitiga sama sisi. Kalian perhatikan gambarnya segitiga sama sisi seperti ini ya. Ya, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kalian perhatikan, ini sama panjang sisinya. Selain itu, segitiga sama sisi juga memiliki 3 buah sudut yang sama besar. Ini adalah sudutnya sama besar.
Kalau di sini 60 derajat, di sini juga pasti 60 derajat, di sini 60 derajat. Dan totalnya sudutnya adalah 180 derajat. Nah, itu segitiga sama sisi. Sekarang yang berikutnya adalah segitiga sama kaki. Ya, ini adalah gambar segitiga sama kaki. Kalian perhatikan ya. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua di antara sisi segitiganya sama panjang. Dua di antara sisi segitiganya sama panjang. Jadi ini dua sisinya ini sama panjang. Ya. Segitiga sama kaki juga memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, sudut yang ini dan sudut yang ini sama besar, ya. Itu segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sembarang, ya. Kalian perhatikan, ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga dengan ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Kalian perhatikan, ya. Ini segitiga sembarang. Panjang ketiga sisinya berbeda-beda. Ini sama ini beda panjangnya. Sehingga ketiga besar sudutnya juga berbeda-beda. Ini sudut ini dan ini berbeda. Nah, itu sejenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Sekarang kita akan masuk jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ya, kalian perhatikan. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama segitiga siku-siku. Nah, ini gambar segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu 90 derajat ya teman-teman. Pada segitiga siku-siku, dua sisinya akan membentuk sudut 90 derajat. Dua sisinya akan membentuk sudut 90 derajat. Kalian perhatikan ini ya, sisi yang ini dan sisi yang ini akan membentuk sudut 90 derajat. Sisi yang tidak membentuk sudut siku-siku disebut sisi miring. Ini adalah sisi miring. Disebut juga hipotenusa. Ya. Nah, itu segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga lancip. Kalian perhatikan ini gambar segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang masing-masing sudut besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi setiap sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Ya, berarti di bawahnya 90, entah itu 80 derajat, 70 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Yang pasti dia kurang daripada 90 derajat. Ya. Itu segitiga lancip. Kemudian ada yang terakhir segitiga tumpul. Ya, gambarnya seperti ini, segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau segitiga lancip tadi kurang dari 90 derajat. Nah, segitiga tumpul itu salah satu sisinya, salah satu saja ya, berarti satu aja. Maksud Ibu Siti, salah satu besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Kalian perhatikan ini satu sudutnya ini pasti lebih besar daripada 90 derajat. Berarti di atas 90 derajat, entah itu 100, 110, 120 atau lebih daripada itu ya. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tentang segitiga dan jenis-jenisnya ya. Semoga kalian lebih paham lagi tentang lebih paham lagi dengan banyak bangun datar selain persegi dan persegi panjang. Ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti.
Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.